Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ibu Rumia, mengajar mata pelajaran dasar kejuruan di SMK Negeri 3 Tarakan. Kali ini kita akan membahas tentang produksi pakan buatan, elemen produksi pakan buatan dan pakan alami, capaian pembelajaran agribisnis perikanan air tawar. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah siswa mempelajari materi ini, maka yang pertama, siswa mampu memilih bahan baku pakan sesuai dengan kebutuhan ikan yang akan diberikan. Yang kedua, siswa bisa membuat formulasi pakan. Yang ketiga, bisa mengolah bahan baku. Yang keempat, bisa memproduksi pakan buatan. Pembahasan yang pertama pengertian, yang kedua bentuk pakan, yang ketiga kriteria pakan, yang keempat peralatan pembuatan pakan, yang kelima bahan baku pakan, yang keenam membuat formulasi pakan, dan yang ketujuh adalah alur pembuatan pakan. Pengertian. Pakan buatan adalah pakan yang dibuat dari bahan nabati dan bahan hewani yang diramu sesuai dengan formulasi pakan yang sudah disiapkan untuk memenuhi kandungan gizi pada ikan yang tidak didapatkan pada pakan alami. Bentuk pakan. Bentuk pakan ada beberapa, antara lain adalah bentuk pelet, bentuk cairan, emulsi dan suspensi, kemudian bentuk lembaran, flake atau wafer, kemudian bentuk remahan. Kriteria pakan buatan antara lain yang pertama, kandungan gizi harus memenuhi kebutuhan ikan terutama proteinnya. Yang kedua, diameter pakan harus sesuai dengan bukaan mulut ikan. Yang ketiga, pakan harus mudah dicerna oleh ikan. Yang kelima, kandungan nutrisi mudah diserap oleh tubuh, rasa disukai ikan, kandungan abunya harus rendah, dan tingkat efektivitasnya harus tinggi. Alat pembuatan pakan. Dalam pembuatan pakan, alat yang harus tersedia adalah sebagai berikut. 1. Alat penepung atau grinder. Yang kedua, alat pencampur. Yang ketiga, alat pengukus. Yang keempat, alat pencetak atau pelleting. Yang kelima, alat pengering atau dryer. Yang keenam, alat pengepak atau packing. Bahan baku pakan. Kriteria bahan bakunya adalah 1. Bergizi tinggi. Yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, mudah diolah. Yang keempat, tidak beracun. Yang kelima, harga relatif murah. Dan yang keenam, bukan makanan pokok manusia. Jenis bahan baku ada 3. Yang pertama, bahan baku hewani, contohnya tepung ikan, silase ikan, tepung udang, tepung cumi, dan lain-lain. Bahan baku nabati adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan. Contohnya tepung kedelai, tepung jagung, tepung terigu, dedak halus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bahan tambahan misalnya vitamin, mineral, antioksidan, pigmen, dan lain-lain. Formulasi pakan. Formulasi pakan adalah rumusan untuk menentukan berapa perbandingan bahan-bahan yang ada di dalam pakan yang akan kita buat. Cara membuat formulasi pakan ini ada 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah metode square. Kemudian yang kedua metode linear atau metode aljabar. Kemudian yang ketiga adalah metode coba-coba atau metode percobaan kesalahan. Namun yang paling mudah digunakan dan yang hasilnya mendekati akurat adalah metode square atau metode segi 4. Contoh perhitungan square atau metode segi 4. Yang pertama, kita akan buat misalnya pakan sejumlah 20 kg dengan kandungan protein 35%. Kita menggunakan bahan baku tepung ikan, dedak halus, tepung jagung, dan tepung kedelai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memisahkan bahan baku mana yang termasuk protein basal dan mana yang termasuk protein suplemen. Protein basal adalah protein pada bahan baku yang
tingkat proteinnya atau kandungan proteinnya di bawah 20%, sedangkan protein suplemen adalah bahan baku yang mengandung protein di atas 20%. Langkah berikutnya adalah buat segi 4. Kemudian letakkan protein atau tingkat protein dalam pakan yang diinginkan di tengah kotak tersebut. Kemudian pada sudut kiri, atas, dan bawah tempatkan nilai protein bahan baku yang digunakan. Langkah ketiga, kurangkan jumlah protein yang terdapat dalam bahan baku dengan protein yang diinginkan dalam kotak. Tempatkan hasilnya di sudut kanan kotak, kemudian jumlahkan hasil kedua pengurangan tersebut. Langkah keempat adalah menghitung berat kering bahan baku pakan yang dibutuhkan untuk membuat 20 kg pakan seperti yang ditugaskan tadi. Kekurangan metode ini adalah bahwa semua bahan yang termasuk dalam protein basal maupun suplemen diasumsikan sama, yaitu pada hasil rata-rata. Berikutnya adalah alur pembuatan pakan. Yang pertama adalah memilih bahan baku. Yang kedua, menepung bahan baku atau mengolah bahan baku. Yang ketiga, menimbang bahan baku. Yang keempat, mencampur atau membuat adonan tepung dari bahan-bahan yang sudah ditimbang tadi. Kemudian mencampur tepung, bahan baku basah dan kering. Kemudian membuat adonan, kemudian mencetak adonan, kemudian mengeringkan pelet, kemudian melakukan sortasi dan packing. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Salam sehat selalu. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.